Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti kebaktian live streaming di rumahnya masing-masing, selamat mengikuti. Marilah kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa dan lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2. Diberi rahmat
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus,
oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam Mazmur 111, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 111, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Kita membacanya secara bergantian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Ya. Mari sama-sama kita memperhatikan, mendengarkan warta bagi gereja kita di hari Minggu ini. Yang pertama, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, pada ibadah pagi, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus Pandidia Nabadia kepada keluarga Hermanto Tamba, Ibu Winnie Oktaviani Boru Sihotang, masuk WEG 4. Yang kedua, 5.2 berita duka. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Berlin Gultom, lahir tanggal 5 Februari tahun 1959, tutup usia pada 65 tahun, meninggalkan Nahina Baluhon, istri Boru Pakpahan, yang beralamat di Kampung Cijerah RT 01 RW 03 Tani Mulia, masuk WEG 9. Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Lewi Gajah Cimahi. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Manahara M. Nababan, ST, lahir tanggal 8 Agustus 1975, tutup usia 46 tahun. Meninggalkan Nahina Baluhon, istri Yeni Bertua Borusiagian,
beralamat di Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 07 RW 02 masuk WIG 9. Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 telah dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung. Ketiga, pada hari Kamis 28 Januari 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Charles Aristoteles Manjuntak, lahir pada tanggal 13 April tahun 1953, tutup usia di 68 tahun dan meninggalkan Nahina Baluhon istri Delvina Boruna Pitupulu yang beralamat di Jalan Hasanuddin H25 RT 01 RW 19 Baros Cimahi masuk WIG 1. Saat ini masih disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Dustira Cimahi, dan gereja kita akan mengadakan ibadah pada Minggu pukul 8.00 WIB pada hari Selasa 2 Februari 2021 akan dibawa ke gereja dan dimakamkan di San Diego Hill, Karawang. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 Jadwal ibadah. Ibadah kita pada tanggal 7 Februari tahun 2021, ibadah pertama pukul 7.30 WIB diikuti oleh WIG 2, 3, dan 5. Ibadah kedua pukul 10.30 WIB diikuti oleh WIG 4, 6, dan 9. Ibadah ketiga 16.30 WIB diikuti oleh WIG 1, 7, dan 8. Yang terakhir, himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat terus mengikuti protokol kesehatan dimanapun dan apapun aktivitasnya dengan menerapkan 6M. Menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan setiap kali bersentuhan dengan benda asing, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menerapkan pola hidup yang sehat. Demikian warta gereja kita pada minggu kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Ku merindukan
Tegakkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Begitu juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang beribadah secara live streaming. Dimanapun Anda berada, kami menyapa Anda dengan ucapan selamat hari Minggu dan juga salam sehat bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan. Dan dengan topik perkataan Yesus yang penuh kuasa, gabe gok huasodo hatani debata. Firman Tuhan diambil dari Injil menurut Lukas pasal yang 4, dibuka dari ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia bertindak dengan suara keras. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Sama-sama, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat menarik hari ini. Berbicara tentang kuasa, begitu hebatnya ternyata kuasa dari perkataan Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa yang dia dapat adalah berasal dari Allah karena dia sendirilah adalah firman itu. Firman yang menjadi daging atau menjadi manusia. Betapa hebatnya kewibawaan dan juga perkataan Yesus yang hanya dengan ucapan dia mampu mengusir roh jahat yang hinggap di dalam tubuh seseorang. Tidak seperti yang dilakukan oleh manusia, harus dibaca jampi-jampi, ya teh. Sipata molo lau sudah tu sipata herat doi bamamereng, makuak-kuak mapamanganna, ya. Berbicara dalam mulutnya, seperti dia berbicara tentang mengucapkan sebuah kata atau kalimat sihir, lalu memakai alat dan segala macam, ya, sehingga banyak orang yang percaya atas apa yang dilakukan oleh seorang orang pintar yang disebut sebagai dukun, yang katanya notabene bisa mengusir setan.
Tetapi firman ini jelas-jelas bahwasanya semua orang takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya konteks pada saat ini adalah bagaimana hebatnya kuasa firman, perkataan yang diucapkan untuk mengusir roh jahat, karena yang diusir itu tahu bahwa sebenarnya yang sedang berbicara kepadanya adalah bukan manusia biasa, melainkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dalam firman Tuhan ini adalah ketika dia berada di sebuah kota yang bernama Galilea. Pada saat itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari pemberhentian semua aktivitas manusia, lalu pergi ke bait suci Allah untuk memuliakan nama Tuhan, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Ini adalah hari Sabat, hari Minggu, hari yang mulia, hari peristirahatan, dan hari menyembah Tuhan di tengah-tengah ibadahnya. Ini hari Sabat. Salah satu kebiasaan Yesus pada zaman pelayanannya adalah dia datang ke sinagog. Sinagog itu adalah bait suci. Kalau dia dalam orang Yahudi dikatakan sinagog, kalau zaman kita dikatakan eklesia atau disebut sebagai gereja, yang disebut sebagai rumah Tuhan. Dan biasanya Yesus melakukan didake pada saat itu. Apa itu didake? Yaitu pengajaran, yaitu melalui khotbah seperti yang saya lakukan pada saat ini. Dan biasanya Yesus melakukan itu dan mengajarkan firman Allah, kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi pada saat itu, saudara-saudara, di ayat 33, ada seseorang di rumah ibadat itu yang sedang kerasukan setan. Itu konteksnya. Ya. Ada seseorang di rumah ibadat itu yang sedang kerasukan setan, dan ia bertindak dengan suara keras. Ini yang menjadi pertanyaan orang. Loh, Abang, emang setan ada di gereja? Ada. Setan itu ada di gereja, dibawa oleh orang yang memaui atau yang boleh saya katakan yang lemah imannya, sehingga setan itu datang melalui orang dan manusia itu datang kepada gereja. Kemarin ketika saya swab antigen di hari Jumat, dan puji Tuhan hasilnya negatif, di puskesmas di Cimahi, di belakang sebelah kantor DPRD, saya berkata kepada orang di situ, sekarang yang ditakuti orang bukan lagi yang tidak nyata, melainkan yang nyata, saya bilang. Ya. Kalau dulu, ya, orang kalau ke tempat sesuatu, kalau ada cerita-cerita seram tentang itu, udah, nggak berani. Ya. Dan maaf kata, beberapa remaja dan naposobulung, kalau sudah jam 9 malam, mau pergi ke kamar mandi sebelah gereja ini, sudah ketakutan itu kalau sendiri. Dulu saya heran itu, loh, kenapa harus dikawani ke toilet? Saya bilang, ada si Neng Amang di situ katanya. Saya nggak tahu siapa si Neng ini, saya pikir. Ya, benar kan? Dulu waktu saya baru pindah kemari, siapa si Neng ini, saya pikir, saya nggak tahu. Ya, siapa si Neng, saya bilang, ada situ Amang perempuan. Ngapain dia di situ, saya bilang. Nggak nyambung otak saya dulu tentang itu. Sering duduk di situ dulu Amang. Mau sering ketawa. Itu yang pertama katanya. Kedua, di rumah tempat PGTKA, di rumah yang saya tempati sekarang ini, ya, yang paling kesal pada saat itu ketika saya memasuki rumah itu
di awal tahun kemarin sempat saya ditakut-takuti orang, Amang hati-hati ya, di kamar mandi Amang itu ada katanya. Siapa, saya bilang ada. Senengnya ada 2 di situ. Wah, berarti pindah dari sini ke situ saya pikir. Ya. Lalu ada cerita-cerita goib. Dulu pernah ada tertawa kedengaran di situ katanya. Baru di rumah Amang itu di kamar mandinya dan di ruang kesehatan pernah juga ada orang menangis di situ katanya. Sampai sekarang saya tunggu seneng itu. Nggak ada. Ya, kalau ada jumpa saya suruh dia cuci piring. Ya. Banyak orang yang takut kepada yang tidak kelihatan. Apalagi orang yang tidak percaya kalau sudah disuguhi dengan cerita-cerita mistis. Nah, godangan halak na soporsia gabe lama biar. Saya katakan, tidak ada berani setan datang ke gereja kalau bukan manusia yang membawa setan itu. Saya bilang, lu ada Mang katanya, buktikan kepada saya. Tidak ada setan yang berani datang ke gereja kalau bukan manusia yang membawa setan itu. Buktinya adalah firman pada saat ini. Manusia yang sedang kerasukan setan, ia berteriak dengan keras, dan pada saat itu berada di dalam rumah ibadat di Galilea ketika pada saat itu Yesus sedang mengajarkan didake, pengajaran pada saat itu, berkhotbah pada saat itu. Dan lucunya saudara-saudara, di Indonesia ini banyak setan-setan dan juga iblis-iblis yang dipercayai umat manusia. Saya pernah katakan itu. Kalau di luar negeri, kita katakan Cina. Dulu saya waktu kecil paling suka menonton film vampir. Nggak tahu zaman sekarang. Ya paling suka saya itu nonton film vampir. Jadi kalau film vampir ini adalah mayat yang hidup kembali, yang utuh dan dari kerajaan, tapi antinya ketika dia ditempelkan kertas kuning yang berisi mantra-mantra orang Cina, ketika ditempel di jidatnya maka dia berhenti, dia akan begini. Itu saya suka dulu itu. Ya. Kalau di Eropa ada beberapa hantu yang mereka kenal, ya, sampai difilmkan. Kalau di Indonesia banyak sekali hantu yang dikenal, setiap daerah beda hantunya. Ada gondoruo, ada kuntilanak, ada pocong, ada susar ngesot, ada apa lagi? Nenek gayung. Ini viral kemarin tuh, nenek gayung. Di orang Batak ada begu gajang. Jadi saya dulu tanya, kalau begu gajang itu kemana? Kalau ada seseorang siluman yang kau lihat, makin lama nanti makin lama ke atas, maka tinggi, maka lehermu akan dicekek, itu begu gajang katanya. Ya kan? Kemudian ada apa? Ada sumangot. Sumangot itu artinya adalah roh. Ada Nyi Roro Kidul, ada hantu ini, ada hantu ini, ada hantu. Kalau dikumpulkan, kalau mereka berapat pemilihan, nggak tahu hantu siapa yang menjadi presiden. Itu di Indonesia. Ya. Dan sangat banyak kepercayaan orang-orang Indonesia mengenai mistik-mistik seperti itu. Saya dulu seringkali ditakuti dengan hantu, boleh saya katakan itu begu ganjang, dan juga apa itu namanya itu. Itu pernah kami mainkan itu dari Batok Kelapa pada saat itu. Datang tidak dijemput, pulang tak diantar, atau apa itu? Jelangkung. Ya, waktu kecil itu dulu permainan saya dulu. Tapi memang celakanya pernah saya lihat memang bergerak sendiri. Ya. Waktu kecil itu memang saya lihat, loh, kok bisa bergerak dia pikiran. Ya, dengan teman-teman pada saat itu dia serang polisi.
Tapi itu adalah kepercayaan orang yang mungkin sekilas mata bisa dia lihat nyata, tetapi sebenarnya itu tidak nyata. Karena apa? Karena pikiran manusia sudah dirasuki dengan mistik dan juga rasa takut. Dan celakanya orang tua sering mengajarkan anak-anak akan takut kepada hantu. Jangan situ kok dek, jangan situ bang, jangan situ, ada hantu situ. Padahal masih bayi, masih umur 9 bulan, masih umur 1 tahun, ditakut-takuti dengan hantu. Celakanya tambah lagi dia menonton di YouTube tentang film hantu-hantu, maka makin takut. Nah, itu sebabnya kenapa manusia takut kepada hal yang bersifat mistik, karena otaknya sudah diracuni mulai dari kecil. Jadi kalau anak saya, kalau anak nonton begitu, dia tanya, Pak, ini benar ada hantu? Enggak ada itu abang, enggak benar. Tapi ini benar loh, katanya. Enggak, saya marah itu. Jangan nonton itu. Enggak, tapi saya jelaskan. Tetapi banyak orang tua yang justru tidak menjelaskan bahwasanya orang yang percaya, orang yang beriman itu lebih kuat dan juga lebih memiliki power, kuasa untuk mengusir setan, mengusir roh-roh yang jahat. Adakah ayatnya? Ada. Ya. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita buka, Piran, kita buka. Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, biar kita baca bergantian. Saya ayat 17, Anda ayat 18. Injil menurut Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 18. Saya baca 17, jemaat Anda semua baca ayat 18. Ayat 17 demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Ya, ada ayatnya. Ya. Jadi artinya tidak sembarangan. Coba kita buka Lukas 9 ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Lukas 9 ayat 1 sampai ayat 6. Tetapi kita baca sampai ayat yang kedua aja. Lukas 9 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 akan saya baca, ayat 2 Anda akan baca. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2. Ya, ada firman-Nya. Itu sebabnya tidak patut kita takut kepada setan. Setan yang justru takut kepada kita. Tapi zaman sekarang manusia sudah menyerupai setan, bahkan sudah melebihi setan. Makanya konteks firman Tuhan pada saat ini adalah setan itu yang masuk kepada diri seseorang, masuk ke dalam bait suci, lalu dia berusaha untuk menentang Tuhan. Tetapi pada ayat yang ketiga, firman Tuhan pada saat ini 34 berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Artinya di ayat 33 dan ayat 34 ini, setan aja tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ale jolman waing tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Bayangkan, setan aja, iblis saja tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya di ayat 34 dikatakan, "Aku tahu engkau adalah yang kudus dari Allah." Tetapi zaman sekarang manusia sudah melebihi setan sifatnya. Ya, ingat, tugasnya setan itu adalah membuat orang tidak percaya. Itu tugasnya. Tugas setan itu adalah membuat keonaran
Tugas setan itu adalah menjatuhkan orang yang percaya dan memakai manusia sebagai alatnya untuk menjatuhkan orang lain. Itu sebabnya dalam firman Tuhan pada saat ini, setan berusaha datang ke rumah bait Allah melalui manusia. Dia pakai tubuh manusia, manusia yang lemah dalam imannya, lalu datang dengan membuat keributan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan berkata, maka manusia itu yang sedang kerasukan setan itu bersuara keras, "Mapai gaur tu gereja." Hati-hati. Siapa yang ada rencananya untuk mau membuat keonaran dan keributan di gereja, dalam persekutuan Kristen, persekutuan iman orang yang percaya, dia adalah setan. Amin. Jadi sotong arung sakak-sakak songoni. Ya, tapi puji Tuhan, jemaat Jalan Lurah ini tidak mau ribut tentang itu. Ya. Jangan mau dipakai iblis untuk memancing keributan di tengah-tengah persekutuan. Arisankah, margakah, keluarga, teman-teman, apalagi memancing keributan dan perkuar-kuar di Facebook. Saudara-saudara, iblis itu pintar. Dia tahu memakai semua yang ada di dunia ini untuk menjatuhkan manusia. Bahkan di era digital zaman sekarang, iblis pun memakai tangan manusia, jari-jari manusia untuk mengujar kebencian, untuk mengarahkan orang untuk bertindak rasis, mengarahkan yang tidak benar, mengarahkan orang untuk sakit hati, mengarahkan orang untuk dendam melalui media sosial Anda. Itu sebabnya saya sudah pernah katakan, apa yang ada dalam Facebookmu itu menandakan jati dirimu. Gudang jol-jol manuaing di Facebook mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan. Nyatanya, hola perbeda dari mana? Banyak begitu. Banyak sekarang nyata-nyata di Facebook berfoto dengan orang-orang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nyatanya, molo adong imana di punguan, hola nagaor mapunguan nih. Nyatanya dia tidak menjadi contoh. Artinya banyak orang yang mengekspresikan kepalsuannya melalui media sosialnya. Dan tanpa sadar orang menilai. Dan ada juga tanpa sadar dia menunjukkan watak keasliannya. Suatu saat ketika ada sakit hati kepada dia, maka tidak sadar dia mengetik dalam Facebooknya dengan ujaran kebencian. HP selama ini dia selalu berfoto dalam firman Tuhan, dia selalu mengucapkan selamat hari Minggu, dia selalu mengimplikasikan khotbah itu, jangan dendam, jangan sakit hati. Tapi justru ketika dia suatu saat sedang tersakiti, maka dia bisa mengucapkan kata-kata yang sakit melalui Facebook. Makanya saya katakan hati-hati. Facebook itu menandakan jati dirimu. Amin. Maka awas saudara yang namang inang dang woluau. Apapun yang dikatakan dalam Facebook, mau dibilang orang, saya japri, saya nggak mau mempermalukan dia. Saya katakan begini, hei, jangan begitulah statusmu. Saya messenger dia. Jauh usah. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara-saudara? Karena Yesus tidak menghendaki keributan itu. Karena Yesus tidak menghendaki setan itu masuk kepada setiap manusia. Karena manusia itu sungguh dikasihi Tuhan, walaupun dia berbuat jahat. Tetapi Yesus justru mengasihi manusia itu. Itu sebabnya ketika Yesus menghardiknya di ayat 35 katanya, diam, keluarlah. Hanya dengan perkataan sedikit itu saja. Soho, haluar ho, siap, keluar, diam. Ya. Enyahlah kau. Holana dua katai. Bayangkan. Maka setan itu pun keluar. Terhempas dari orang-orang itu. Dan tidak menyakiti manusia yang dirasukinya itu. Hebat Tuhan itu kan. Karena dia tahu. Yang berbicara kepada dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang kudus, yang tidak bercela, yang sedang dalam wujud macam manusia. Lalu apa yang terjadi?
Orang pada saat itu pun takjub. Hebat dia. Isi do naingi. Jago naik mana teh? Hebat banget dia. Siapakah itu? Alangkah bagusnya dia. Lalu orang menakjubkan dan membuat simpati kepada dia. Lalu mereka berkata, dia adalah orang yang penuh wibawa dan memiliki kuasa untuk perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Siapakah itu? Tapi celakanya hanya sebatas simpati. Sonari, sekarang saudara-saudara, hanya menaruh simpati tapi tak percaya. Di India ada beberapa orang yang sepertinya dan tanda kutip dituhankan. Kenapa saya katakan dituhankan? Karena dia memiliki keahlian yang di atas manusia. Ya. Kita katakan contoh. Namanya Tono Sai Baba. Jadi dia itu kalau Anda lihat di YouTube, dia itu dituhankan, didewakan oleh orang-orang sebahagian kaum di India. Kenapa dia bisa dituhankan? Karena dia bisa mengeluarkan emas, dari mulutnya bisa mengeluarkan cincin, dari mulutnya bisa mengeluarkan gelang, dari tangannya bisa mengeluarkan gelang, cincin dari emas. Sehingga orang takjub lalu menyembah dia. Lupa bahwa dia juga adalah manusia, bahwa dia juga adalah yang diciptakan Tuhan, dan dia juga adalah mati. Dan Indonesia juga banyak hal-hal seperti itu, saudara-saudara, yang didewakan, yang dituhankan. Dan juga celakanya banyak juga para yang dikatakan kaum rohaniawan, kaum pendeta, kaum orang-orang yang terhormat, kaum imam dari berbagai-berbagai agama dituhankan, dihormati, diagungkan, padahal sifatnya sebenarnya mencerminkan siapa dia sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus tidak sembarangan mengatakan buah pohon yang baik itu kelihatan dari buahnya. Jadi hajol mauni, baik dia atau tidak kemanusiaan seseorang itu dilihat dari perilakunya. Di situ terboto. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada saat ini, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan pada saat ini, jangan ragu tentang ketuhanan Yesus. Amin. Setan aja yang ngaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu adalah yang mulia, yang kudus, Allah yang menjadi firman, yang menjadi manusia. Setan aja ingat tuh. HP sasitongna, setan itu sebenarnya kuasanya, kekuatannya, powernya memiliki di atas manusia. Tapi setan juga tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam firman ini mengingatkan dan juga menguatkan kita, saudara-saudara, bahwasanya kita memiliki kuasa, power mengusir roh. Jadi mulu adong nak kerasuka setan berdua, pakai nama Tuhan. Tuhan, berikan aku kuasa seperti firman-Mu dalam Lukas 9 ayat 1 sampai ayat 2. Engkau yang memberikan kuasa dan tenaga kepada murid-Mu, itu juga yang akan Kau berikan kepada hamba orang percaya untuk mengusir setan ini di dalam nama-Mu. Nah gitu, usir. Ale unang atong dokod daba, mulu adong nama raci roha tuho, atau ada orang yang menjadi musuhmu, setan keluar kau. Unang atong mabebada namanya deh, ya. Ayo setan doho, keluar ho indah kan. Nah berbeda, berantem mereka. Setan memang betul-betul, padahal dia juga setan. Setan sama setan saling bertengkar, jangan begitu. Ya, Anda memiliki kuasa. Jangan ragu. Keraguan-raguan itu yang memutuskan imanmu. Tapi ketika engkau kuat dan teguh dan percaya bahwa Yesus beserta engkau, karena apa? Karena semenjak Anda dibaptiskan, Anda menjadi anak Tuhan. Ketika Anda mengerti dakon haporsial, Anda menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya kuasa itu ada padamu. Ya. Jangan takut. Una koma biar.
Jangan ragu. Nah, ketiga, saudara-saudara, jangan mau diperhamba dan diperalat oleh setan. Jangan menjadi orang yang memancing keributan. Jangan mau memancing perselisihan. Jangan mau memancing marah. Tetapi jadilah menjadi roh-roh yang baik. Seperti dikatakan Galatia 5 ya, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Apa itu? Buah-buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. 9 buah roh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan itu. Kita dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan dan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini, ya Tuhan kami, atas segala karunia yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan. Firman-Mu yang telah berkuasa, yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwasanya firman-Mu memiliki kuasa yang hebat yang tidak tertandingi. Dan firman-Mu itu serta kuasa-Mu itu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mengusir setan-setan, mengusir roh-roh yang jahat, menyembuhkan orang yang sakit dan memberikan penghiburan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memilih kami. Engkau yang memakai kami sebagai alat-alat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengetuk hati dan pikiran kami, agar kami tidak menjadi hamba-hamba iblis, hamba-hamba setan, untuk membuat keonaran, tetapi justru Engkau panggil kami menjadi buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Engkau sangat membenci segala perbuatan-perbuatan iblis, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan semuanya Engkau benci. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu ya Allah kami, untuk penyalur berkat Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir setan-setan, memberikan kesembuhan kepada orang lain, dan membantu kehidupan orang yang menderita. Terlebih pada zaman saat ini Tuhan, kami bukan lagi takut kepada hal-hal yang tidak terlihat, tetapi justru hal-hal yang kelihatan, yaitu orang-orang yang membuat keonaran. Tetapi pakai kami Tuhan yang menjadi lilin untuk menerangi kegelapan, untuk menjadi penengah, pendamai kepada orang yang berseteru, untuk memberikan kabar baik kepada orang yang memiliki hati yang remuk, untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang berduka cita. Tuhan, pada minggu ini 3 orang jemaat-Mu telah Engkau panggil di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguatkan Inang Boru Pakpahan dan seluruh anak-anaknya. Inang juga yang menguatkan Inang Boru Siagian dan juga anak-anaknya. Tuhan juga yang menguatkan
inang nyonya napitupulu opung sinoah dan juga semua keluarganya. Atas kepergian jemaat Tuhan yang kami kasihi, almarhum Bapak Berlin Gultom, almarhum Bapak M. Nababan, dan almarhum Bapak Charles Simanjuntak. Tuhan, Engkaulah yang menguatkan. Begitu juga ya Tuhan, para jemaat Tuhan yang terinfeksi COVID-19 pada saat ini, yang di dalam karantina mandiri atau juga yang dirawat di rumah sakit, Tuhan mohon beri kekuatan kepada mereka. Mohon berikan kesembuhan dan semangat. Karena kami tahu yang dapat menyembuhkan mereka adalah semangat mereka. Antibodi yang telah Tuhan berikan dalam tubuh mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk melawan virus itu. Begitu juga dengan yang saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit atau yang di rumah oleh karena penyakit lainnya, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka umur panjang dan juga sukacita. Ajarkan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk bersyukur atas napas kehidupan, umur yang panjang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan, hempangkanlah tangan-Mu yang maha kudus itu untuk memberkati setiap jemaat-Mu dan penatuamu pada saat ini, agar mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih kami mendoakan Tuhan orang tua dan juga anak yang akan dibaptis hari ini Tuhan, yaitu keluarga Bapak Tanba, Hermanto Tanba dan istri serta borunya. Tuhan, berkati anak yang telah Tuhan titipkan. Berikan dia kesehatan, berikan dia tumbuh kembang yang baik, agar dia kelak menjadi dewasa, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Terlebih pada saat ketika dia Engkau pakai Tuhan untuk menjadi hamba-Mu dan pemberita firman-Mu. Demikian juga kedua orang tuanya, Tuhan ajarkan mereka untuk mengajarkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terlebih memperkenalkan, mengajarkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan di atas segalanya ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun berada, ku
itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita masuk dalam sakramen baptisan kudus. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, terlebih orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis hari ini, tolong dipersiapkan juga anaknya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis hari ini, kami undang untuk berdiri. Dengarlah nasihat dan bimbingan dari Tuhan. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Lalu tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita.
Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawablah. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Datanglah ke depan. Maudi Naladipa Paskauli Tamba, engkau kubaptis dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai dengan selama-lamanya. Amin. Ya, dari sini aja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi sambil kita berdiri. Mari kita mendoakan, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal apa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Roh dan jiwaku semua, nyawa juga Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.